selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Kita kembali di program Suntiang Nagari Perempatan dari Padang untuk kesempatan hari ini, Selasa, tanggal 2 November 2021. Dan untuk tema kita pada Suntiang Nagari hari ini adalah prinsip kehidupan orang Minang, bersikap istiqomah dan tagak dinanbana. Dan seperti biasa selalu setia bersama kita untuk narasumber kita di Suntiang Nagari, Bundo Kanduang, organisasi Bundo Kanduang Sumatera Barat. Dan untuk hari ini ada Bundo Dian Anggraini SPD dan juga Bundo Yulita Hasmi Esos. Untuk sesi pertama kita sudah bersama Bundo Dian Anggraini. Kita sapa terlebih dulu. Halo, assalamualaikum Bundo Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bundo Dian apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, gitu juga anak-anaknya ya. Sehat, alhamdulillah, Bundo. Alhamdulillah. Oke, Bundo, untuk tema kita adalah prinsip kehidupan orang Minang, bersikap istiqomah dan tagak dinanbana ya, Bundo ya. Iya, iya. Silakan pengantarnya, Bundo. Nah, terima kasih Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana dimanapun berada, alhamdulillah bertobok Bali ya di acara Proampe RRI Suntiang Nagari. Alhamdulillah, coba pula menyampaikan seketik tentang mungkin pemahaman ya bersikap istiqomah dan tagak dinanbana sebagai prinsip kehidupan orang Minangkabau. Itu topik pembicaraan awak hari ko. Baiklah para pendengar dimanapun berada, Radio Republik Indonesia Suntiang Nagari, seorang yang bersikap istiqomah. Istiqomah itu kan maknanya teguh pendirian. Jadi dengan teguhnya pendirian kita dan tetap konsekuen dalam aplikasi, maka kita akan melakukan sesuatu perilaku yang sesuai dengan istiqomah tadi. Pertama tentu sabar dan rendah hati. Jadi kita tetap istiqomah, tetap berpendirian, sabar dan rendah hati. Kemudian kalau orang Minang bilang tahan tapo dan ulet. Jadi dalam keadaan apapun kita tahan, baik suka dan duka. Jadi tahan tapo. Kemudian selalu memaafkan. Nah, jadi ini kadang-kadang kita lupa saling bermaafan. Padahal ke Allah mungkin Allah memaafkan kita dalam doa-doa kita. Tapi dalam pergaulan dengan sesama kita lupa saling memaafkan. Nah, jadi sebelum ajal menjelang sebaiknya kita bermaafan dengan keluarga, lingkungan, sahabat, kerabat. Nah, itu harus tetap istiqomah begitu. Kemudian tidak sombong. Nah, kadang kita lihat generasi muda dari pilihan katanya, dari diksinya, walaupun kelihatan manis, tapi diksi, pilihan kata yang dipilih itu berkesan sombong. Nah, ini tanggung jawab moral kita untuk meluruskan agar generasi penerus kita tetap istiqomah dengan segala kerendahan hatinya. Itu mungkin istiqomah yang harus ada dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita lihat pula prinsip kehidupan orang Minangkabau, orang Minangkabau itu sudah sejak zaman nenek moyangnya punya prinsip yang dipegang teguh, ya, karena kita sebagai orang Minang, terutama dalam keluarga, biasanya selalu memberikan binaan, pengarahan ya. Pertama, alam takambang jadi guru. Nah, ini alam takambang jadi guru ini sudah kita dengar dari sejak zaman nenek moyang. Minimal mendengar. Nah, kalau sudah mendengar tentu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian adat Basandi Sara, Sara Basandi Citabulah, Sara Mangato, adat Mamakai. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu kita merujuk, mereferensi ke Al-Quran sebagai
cara yang mengatur di situ. Kemudian kita pakaikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk adat istiadat kita. Nah, kemudian prinsip ketiga, di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, orang Minang terkenal dengan kemampuannya beradaptasi dan kemudian menyesuaikan diri, sehingga di mana-mana bisa dia beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Kemudian yang keempat, barajo kanan manang, mancaliak kanan sudah. Maksudnya di sini adalah kita belajar ya, belajar kenan manang, maksudnya yang terbaik, yang sudah kita nilai, oh ini baik begitu. Sudah kita evaluasi. Nah, kita belajar, mau belajar. Kemudian mencari kanan sudah. Nah, kita udah lihat apa yang sudah terjadi dalam kehidupan, itu adalah sesuatu yang baik, maka kita biasanya melihat hasilnya. Begitu kira-kira makna dari bahasa tadi. Kemudian indah ado rotan akar pun jadi, indah ado kayu janjang di kampiang. Nah, begitu orang Minang sangat menghargai sesuatu ya, misalnya saja dalam pesta pernikahan, dalam kematian, itu kalau tidak ada, ya maksudnya tidak ada dana, itu kita saling beriur, saling badonce ya. Nah, kemudian kalau tidak ada, ya bayangkan kalau tidak ada kayu jenjang di kapiang, jenjang itu yang dijadikan alat begitu. Nah, itu bukan main prinsip orang Minang itu. Kemudian yang keenam, takuruang nak di luar. Nah, ini kita sering takuruang nak di luar, taimpi nak di ate. Ini banyak sekali orang yang memplesetkan ya, menyalahartikan. Nah, mungkin Bundo akan menyampaikan di sini bahwa maksud dari bahasa kalimat tadi itu bukan mau menang sendiri ya, atau mau enaknya saja, tidak. Tapi maknanya adalah kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Jadi kalau takuruang itu kan kita udah gagal. Nah, itu bukan akhir dari segalanya. Kemudian kegagalan bisa dijadikan peluang. Ya, jadikan peluang. Dan menjadi cambuk untuk maju. Nah, itu makna yang sebenarnya. Jadi jangan menjadi pengecut menghadapi kegagalan. Ya, karena orang terkurung itu kan orang yang gagal. Orang sudah ditangkap kemudian dikurung kan udah gagal itu. Nah, tapi ada beberapa orang masyarakat yang tidak memahaminya makna ini. Jadi Bundo luruskan, takuruang nak di luar, taimpi nak di ate itu bukan mau enak sendiri ya, atau mau mau gampang saja, tidak. Makna sebenarnya adalah maksudnya ini ya, bukan makna lah, maksudnya ya dari kata-kata itu. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Jadi kita luruskan kembali kepada diri kita, kepada anak, kemenakan, cucu ya, bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Ya, walaupun sudah terkurung, tapi sekarang aja kita kan sejak pandemi ini terkurung di rumah ya. Tapi itu bukanlah segalanya itu. Nah, kemudian kita juga kegagalan bisa dijadikan peluang dan menjadi cambuk untuk maju. Jadi kita jangan menjadi pengecut menghadapi kegagalan. Nah, itulah makna tujuan dari kalimat tadi ya. Yang kenapa Bunda ulang, karena banyak sekali orang yang memplesetkannya. Nah, ini untuk di sana yang di ranah dan di rantau kita pahami ini. Kemudian orang Minang itu pintar mengatur keuangan. Nah, sering dalam tanda petik dikatakan pelit. Padahal orang Minang tidak pernah pelit, tapi dia mengatur keuangan secara skala prioritas. Mana yang lebih penting itu yang didahulukan. Kemudian juga orang Minang ini punya prinsip pula, meski dirantau tetap aktif melestarikan budayanya. Contohnya Bundokan Duang mancanegara, walaupun dia berada di
di dunia, di mancanegara, di luar negeri yang jauh di sana, tapi tetap cinta budaya dan kehidupan adat istiadatnya tetap dipakai dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, itu prinsip mungkin ya. Sementara itu dulu prinsipnya. Kemudian kita lihat juga berapa sifat khas orang Minang ya. Karena kalau kita mau istiqomah, kemudian tagak dinan bana, tentu ada berapa sifat ya yang menjadi karakteristik sehingga dia menjadi istiqomah dan selalu benar. Ini ada berapa sifat. Pertama tegas. Orang Minang pada umumnya tegas ya, sehingga dia berprinsip yang benar tetap benar, ya tidak berani karena benar, akan begitu. Kemudian jeli pada peluang, ya peluang apapun. Orang Minang di mana-mana berada mulai diawali mungkin dengan kaki lima ya, itu kan peluang, membaca peluang. Nah, kaki lima kemudian bisa punya toko, tapi dia tetap menggale ya di kaki lima itu karena lebih menguntungkan begitu. Nah ini berarti bisa membaca peluang. Kemudian memiliki jiwa pedagang ya, kita saudagar ya. Ada berapa tulisan-tulisan kalau di Indonesia orang Cina sebagai pedagang ya, di dunia ya orang Cina, tapi di Indonesia itu orang Padang itu memiliki jiwa pedagang, saudagar. Kemudian pandai berbicara. Di zaman dulu, sejak zamannya Bung Hatta, ya, Sair, Mat Yamin, ya, pandai berbicara dan pandai menulis. Sehingga ini yang perlu kita beri pemahaman ke anak cucu. Karena orang Minang itu dengan modal berbicara saja, dia misalnya Ustaz Haril, Malaka ya, itu dengan modal bicara saja mereka bisa masuk ke kancah internasional. Nah, sekarang itulah tanggung jawab moral kita, bagaimana anak-anak kita berbicara tahu dinanampe. Kemudian salah satu tujuan adat Minangkabau ini kita adalah membentuk individu yang berbudi luhur, manusiawi, yang berbudaya dan beradab. Nah, ini salah satu tujuan adat kita, dari banyak tujuan ya. Kemudian beberapa sifat yang menurut adat tadi kan sifat-sifat secara mungkin di rantau ya, sifat yang tadi itu. Kemudian sifat-sifat menurut adat ini yang perlu kita beri pemahaman ya kepada generasi muda, Tuki Bungsu, kemudian bagaimana sifat-sifat menurut adat. Karena sifat-sifat menurut adat ini menjadikan karakteristik orang Minang. Berbeda dengan karakter orang di luar Minang. Mungkin ya, idui baraka, bau kuah, yo bajangko. Nah, maksudnya baraka ini selalu dengan akal logis begitu ya. Tidak halusinasi, jadi logis akalnya. Kemudian bau kuah, terukur. Jadi apapun yang dibuat dapat diukur begitu ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian bajangko ini program yang kita buat itu hendaknya tepat waktu, headline kata orang kini kan, tepat waktunya. Nah mungkin itu sifat menurut adat kita. Kemudian kok mengaji, yo dari alif. Nah, babilang dari aso, mancancang balandasan, ya, malompe basi tumpu. Jadi maksudnya di sini adalah sesuai dengan urutannya, prioritas yang sudah direncanakan. Karena sebelum adanya rencana program-program itu, orang Minang sudah selalu memprioritaskan rencana ya. Jadi kalau membuat rencana itu tentu mengaji dari alif ya, dari A sampai Z sehingga kronologis dan mudah dipahami. Nah, ini sudah ada sejak zaman
nenek moyang kita tinggal mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada lagi eh, sifat-sifat menurut adat, kok berjalan banan tuwo. Maksudnya kalau kita berjalan itu kan dalam tanda petik ya, bisa merantau, bisa berjalan meninggalkan rumah sementara, macam-macam ya. Banan tuwo ini tidak harus beriring jalan dengan orang tua, tapi setidak-tidaknya tampik batanyo, tampik babarito. Babarito ini kan melapor kembali ya setelah kita berpergian gitu. Nah ini kita biasakan ke anak kita. Nah kita mulai dari anak balita mungkin ya, pulang dari sekolah itu kita tanya, nah dia akan berberita itu. Nah jadi itu kita biasakan sehingga berjalan di nantuo ini tidak selalu beriringan dengan orang tua, tapi kita melihat berjalan itu mungkin sebelum berjalan kita beri nasihat ya, bagaimana di sekolah, bagaimana harus bersikap ke guru. Nah kemudian pulang tanya beritanya, apa beritanya. Jadi sederhana itulah orang tua kita mengajarkan kita ya. Kok balai yo nakodo. Nah, jadi kalau kita berlayar biduk rumah tangga itu ada nakodanya. Kalau nakoda dua susah juga, yang satunya mau ke kiri, mau ke kanan. Biasanya nakoda itu kan junjungan kita suami. Jadi bagi suami-suami jadilah imam yang baik, jadilah junjungan yang bisa menjunjung tinggi sehingga istri dan anak-anak bisa mencapai surganya. Nah ini makanya di dalam rumah tangga itu cukup satu nahoda saja junjungan kita. Kemudian bakato banan pandai. Maksudnya begini, kalau orang yang memberikan sesuatu secara ilmiah, berarti dia pandai. Jadi kata-kata dia punya rujukan, punya referensi, dan terukur betul-betul kesahiannya. Nah ini udah diajarkan oleh orang tua kita dulu. Nah kini baru kita gembar-gembor kan, padahal udah dari dulu itu orang tua kita mengajarkan sifat-sifat menurut adatnya. Kemudian nenek moyang kita juga ribuan tahun yang lalu sudah tahu apa yang ingin dicapainya. Nah, untuk mencapai cita-cita itu ada beberapa kata-kata lah begitu. Kau nak kayo, kue mencari. Nah, kan itu ada kita apakan ke anak cucu kita. Nah, kau nak tua, batabuah urai. Nak mulia, tapei janji. Jadi nak namo tinggal jaso, nah, kan begitu. Sekecil apapun jasa yang kita tinggalkan pasti akan orang sebut nama kita, kan begitu. Nak pandai kue baraja. Nah, jadi adat iko biasa kita pakai, ya, yang tadi limbago samo kita tuang. Nan elok yang tadi Bundo sampaikan ndaknya dipakai. Kok nan buru ada kebiasaan di keluarga awak, tidak usah dipakai, dibuang saja. Nah, mungkin itu dulu mungkin ada beberapa yang masih sesuai dengan topik. Nah, topik kita ini agak panjang ya. Oke, Bunda. Misalnya berani karena benar. Nah, tadi kan tagak dinan bana. Nah, tagak dinan bana itu kan Islam udah mengajarkan untuk mengamalkan amal makrum nahi mungkar. Jadi mengajarkan orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat kemungkaran. Nah, di adat Minang tegas mengatakan bahwa orang Minang harus punya kebenaran untuk menegakkan kebenaran. Jadi harus punya keberanian untuk menegakkan kebenaran. Berani karena benar. Nah, jangan takut darah tasera, asalkan lai dalam kebenaran. Sebalun aja bapantang mati. Kan itu kalau kita dalam perkara segala macam kan kata-kata ini sering kita dengar. Kok diajak de orang pasu padan, misalnya bapak karo ada padan awak. Kok diajak de orang pasu padan, kok dialiah orang kato pusako, kok dirubah orang kato dahulu, jangan cameh. Nyawa malayang jangan takui darah tasera asal dalam kebenaran. Itu mungkin menagak dinan bana. Mungkin itu dulu nanti. Iya, oke, Bunda. Iya, Bunda memang banyak sekali prinsip dan juga sifat yang dimiliki oleh orang Minang dan ini sangat luar biasa sekali.
Dan orang Minang terkenal gigih dalam menegakkan prinsip tersebut. Ya, Bahkan ada yang mengatakan ah, orang Minang ini keras kepala, betul. Iya, selalu iya. ingin menang sendiri, begitu. Sebetulnya Seperti apa, tegas, Bundo? bukan keras kepala. Iya, Iya, iya. dan selalu Heeh. ingin menang sendiri, begitu Iya. katanya. Nah, iya. Taimpi nak di hati, tak peluang nak Mm-mm. di luar. Oke, jadi emang banyak seperti itu ya, Bundo ya. Ya, Dan prinsip ini dimiliki oleh orang Minang, mereka bawa ketika pergi merantau. iya. Nah, ini memang seperti yang Bundo bilang tadi, Heeh. karena prinsip itu mereka pakai, mereka jadi dibilang pelit, cadia Iya. buruk. Buru. Heeh. Nah, ini seperti apa orang-orang kita di rantau menghadapi hal-hal seperti ini, Bundo? Ya, terima kasih Ana. Sebetulnya Bundo sering juga ya, kita kan lebih memberikan argumen kan berdasarkan empiris ya. Nah, Mhm. kadang-kadang Bundo pergi ke Tanah Abang tuh udah capek duduk lah dekat apa tuh kan duduk. Terus apa dialog-dialog lah dengan pedagang tuh kan. Iya. Nah, dia bilang, oh si Jawa kok, oh, Bu, biasanya Bundo biasanya. Mhm. Lain lo kok mah, bahal lainnya kan gitu. Ayo kalau apa inyo kesenang dinyo sih, awak berkureh, awak bapo gitu kan. Nah terus Bundo tanya, janganlah bentuk itu beko. Oh awak dikecian orang apa? Awak ya keciannya ada orang-orang panciki mah Bu, keciannya loh. Oke. Jadi pelit gitu ya. Mhm. Emang udah terkenal di sekitar Tanah Abang tuh orang Minang udah dikatakan pelit. Nah, Mhm. contohnya aja bayar iuran. Kalau bayar iuran tuh dia kalau ndak jelas-jelas nggak mau dia. Iya, Nah, iya. kalau orang ya di dalam suku lain ya kita tidak menunjuk suku apa, Mhm. itu kadang-kadang sering dibohongin gitu kan, mau kena Oke. bohong. Kalau dia Mhm. kalau orang Minang ndak, dia logikanya memang sangat-sangat luar biasa ya. Logikanya Nah, kalau jalan ada terus ya. kalau udah jelas, sudah memang apa dia bayar, Mhm, tetap taat mhm. azas gitu. Nah, mungkin Mhm. itu yang membuat orang bilang kita pelit, bilang apa ya. Mhm. Padahal itu dalam aplikasi kehidupan tidak, cuman memprioritaskan yang Mhm. mengena dulu gitu. Iya. Nah, Iya, ini itu tapi kemudian, mhm. nah itu mungkin orang berprinsip kemudian mau menang sendiri itu Mhm. kadangkala sebetulnya bukan mau menang sendiri, tegas ya, punya Mhm. prinsip. Nah, umpamanya orang kan sering memplesetkan itu tak kurang mau enak saja katanya. Iya. Sebetulnya tidak. Kita tidak mau enak saja, tapi kita tetap punya prinsip untuk ingin maju begitu. Orang Mhm, Minang tuh mhm. gagal dia misalnya gagal menggali kaki limo yang bentuk makanan baju umpamanya Mhm. pindah kan orang Minang tuh bisa baca peluang Iya. sekarang. Kalau kita lihat orangnya biasa jual baju udah dikuranginya dia jual masker. Nah, Mhm. masker yang jadi tetap ada peluang. Kalau umpamanya dia rasa-rasa kalah menjual makanan, ya ganti yang lain. Mhm, Nah, jadi mhm. memang bisa baca peluang dan nah orang mengatakan mau enak aja gitu. Ya Iya. kalau berdagang itu kan mencari rezeki Iya, apa yang betul. kita mau. Mhm, Nah, mhm. apalagi kalau umpamanya ada suku lain udah jualan itu ya, dan Mhm. orang Minang jualan lagi. Nah, dia mengatakan kita mau enak saja. Padahal jualan di mana-mana kan bebas. Mhm, Nah, itu betul. mungkin anak. Masalah Eh, rasa bedanya itu ya, Bunda ya. iya, kadang-kadang kalah orang tuh. Nah, dia Mhm. buatlah gitu. Argumen menurut versi dia. Mhm. Tapi Tapi kalau tuh kita dialog dengan pedagang kaki lima di mhm. Tanah Abang, di Mhm. Proyek Senen, itu mereka alhamdulillah. Dan yang paling kita banggakan, mereka tetap istiqomah melaksanakan Mhm. ibadah, Betul. konsisten. Kalau udah azan tuh mereka udah resah, Iya. ingin pergi ke masjid. Itu di mana-mana dipuji orang itu. Kita Mhm. sangat religius. Karena mereka prinsip berdagang ini beda dengan orang gaji bulanan. Gaji bulanan kan menerima apa Mhm. adanya saja. Iya. Kalau berdagang ini berusaha dan berdoa. Kurang Mhm. berdoa tidak laris apa kita. Iya. Nah, di situ prinsip pedagang. Nah, itu membuat mereka menjadi lebih religius. Itu dulu Mhm. Ana sementara. Iya, karena prinsip yang mereka pakai itulah Iya,
Ah, Makanya mereka kebanyakan sukses di negeri orang ya, ya Bundo. alhamdulillah, Banyak yang iya, jadi pengusaha, iya, pengusaha restoran, pengusaha iya. ini itu. Ah, ah. Nah, kalau prinsip seperti ini Bundo, apakah generasi muda kita juga memilikinya Bundo? Sebetulnya kan harus ditanamkan. Kalau dia tidak Mhm. ditanamkan tentu tidak memiliki. Iya. Nah, Bundo sewaktu masih aktif mengajar, itu Bundo menanamkan ke anak-anak, apalagi anak-anak SMA 1 itu kan banyak pergi merantau ya, belajar ke UI, ke UGM, ke Unpad ya, Mhm. pokoknya perguruan tinggi di luar Jawa ya. Nah, Bundo sering mengatakan ini ada karena sebetulnya secara teori itu dalam pembelajaran itu sudah ditanamkan oleh pemerintah kita. Karena Mhm. dalam pelajaran bahasa Indonesia ada di sana cerita tentang juru masak, tentang Sibanun yang Mhm. diambil dari prinsip-prinsip hidup kita. Jadi bangga kita Iya, betul. dalam pembelajaran untuk seluruh Indonesia Mhm. itu yang dikemukakan adalah karakteristik orang Minang. Mhm. Nah, jadi ketika materi itu disampaikan, nah anak-anak diskusi, minta pendapatnya, nah biasanya Bundur menyimpulkan bahwa dalam hidup ada beberapa prinsip. Nah, kita ambil dari situ. Nah, contoh si Banun, juru masak, itu bagi guru-guru di kelas 11 itu materinya Mhm. itu memang cerita tentang orang Minang. Iya. Nah, jadi kalau kita, orang luar Minang sudah belajar itu, sementara kita tidak memahami, itu sedih kita. Makanya mungkin tanggung jawab moral ya orang Mhm. tua, karena guru itu tanggung jawabnya udah disampaikan begitu. Iya. Nah, tanggung jawab moral lah orang tua menanamkan kebiasaan-kebiasaan berapa prinsip. Kadang-kadang Bundo anak-anak itu ketika mengambil ijazah kan pamit. Nah, Bundo katakan nanti jangan lama lo randang lama lo tempe tahu pada randang yo randang tuh makanan terenak mah. Iya. Selalu Bundo soraki seperti itu. Ya lah Bu, ingat prinsip hidup. Nah, jadi contohnya anak-anak di ITB ya, Bundo kan ketika mereka pulang, padahal ketika SMA mereka jiwa seninya tidak seberapa, bukan Mhm. yang duduk di, misalnya di OSIS dia tidak duduk di seni, tapi ketika mereka di ITB, Mhm. mereka membentuk komunikasi yang komunitas yang Mhm. betul-betul Minang banget begitulah. Jadi Mhm. Di dia situ kan mereka liatin belajar ya. videonya. Iya, Mhm. waduh, padahal narinya betul sebetulnya kalau itu, tapi mereka itulah tetap Iya. melestarikan budayanya. Ada yang tidak pernah menari karena apa Bu, Mhm. terpaksa lah main talempong, menari, sehingga itu ya dapat apresiasi dari Mhm. rektor setiap pertunjukan mahasiswa Minang di ITB. Nah, itu Mhm. berarti prinsip tetap jalan. Iya, betul. Namun sekarang ini kan udah generasi keberapa pula. Nah, Mhm. sekarang Bunda udah pensiun sekian tahun, tidak bisa mengikuti. Nah, tanggung jawab moral guru memotivasi, orang tua memotivasi. Apa Mhm. prinsip orang Minang ini? Salah satunya tentu menghargai budaya dan melestarikannya. Mhm. Alhamdulillah kemarin-kemarin ini anak-anak yang di UGM juga pulang tuh bawa apa? Dapat pujian kan begitu. Di Mhm. UI juga mereka walaupun mereka dulu tidak pernah main talempong, tapi karena komunitas mahasiswa Minang mereka bentuk, mereka latihan sehingga dia tetap menghargai budayanya dan melestarikan. Karena kalau menghargai Mhm. saja tidak melestarikan, tidak ada gunanya. Begitu Mhm. untuk Mhm. rasanya untuk pemahaman ini generasi muda masih ya, tentu melalui materi pembelajaran ada. Nah, Iya. tinggallah orang tua lagi memotivasinya. Mhm. Nah, menurut rasa itu belum bergeser lah masih karena dalam materi pembelajaran ada 18 karakter anak bangsa. Ini Mhm. salah satu pembentukan karakter melalui materi. Nah, itu Iya. nah. Iya, mudah-mudahan memang tidak hilang prinsip seperti itu Ya, yang Budo. Yang ya, penting ya. kemanapun mereka pergi, Ah, satu falsafah saja mereka bawa, ABS, ya. SBK. Ya, Mudah-mudahan alhamdulillah. sukses begitu, Amin. otomatis. Ya, ya. Kita ke WA sebentar ya Bundo ya. Ya, ya silakan. Ini dari Mama Angel di Penggambiran. Sifat Ya, orang Manja. Minang ini memang cadia Bundo, apalagi para pedagangnya.
Gitu aja tuh. Oh, jangan-jangan Mama Angel ada pengalaman sama orang pedagang Iya, yang iya cerdik betul ya Bundo betul. ya. Iya Pasti bukan semuanya betul. ya Bundo. Iya. Silakan Bundo Eh, di komentari. iya, ini mungkin pedagang yang tidak istiqomah. Jadi kita Betul. udah membahas ada beberapa sikap ya yang Hmm. harus kita apakan, terutama mungkin dia tidak jujur. Memang Mhm. ada tuh Mama Angel, memang ada. Terima kasih pertanyaannya. Mhm. Kita belanja ke pasar raya nih, umpamanya membeli yang bongo-ongo itu ya Mama Angel ya, Iya. kan tinggi itu, padahal di bawahnya dipasangnya pasak. Nah. Jadi kelihatannya banyak. Nah, itu suatu yang sudah tidak berdagang secara nabi lagi kan. Nah, tidak Mhm. jujur, mengkelabui. Nah, di Onggo aja lah biasa begitu nih selalu. Kalau apa kita nampak dipasangnya semacam untuk meninggikan, kita sepintas kelihatan banyak. Nah, ini Mhm. berarti berdagang tidak secara Islam ya, Betul. tidak istiqomah dia, berarti dia tidak teguh dengan pendirian Islamnya, imannya ya, bahwa berdagang itu harus jujur. Nah, kemudian juga timbangan, kadangkala ya memang timbangan itu 8 on. Padahal Mhm. pemerintah sudah membuat suatu tera ya untuk timbangan itu. Ketika di tera betul, ketika Iya. aplikasi dalam jualan Mhm. kembali ke 8 on. Nah, saya pernah itu beli jeruk di pasar raya. Tu lebat tu timbang kon. Insyaallah bundo. Yo beko bundo dia manganan kok talupo. Beko misalnya bundo ko 8 on. Atu awak lah ndak sobok-sobok le. Di mana beko sobok awak sementara beko disapnya di Allah. Mhm. Ayo Mhm. bundo, yo bundo tagak belum ramang awak bundo. Iyo bundo manganan teh. Kalau udah ramang Kenapa? tapi sudah tunda aja dah. Tidak aja berubah. Bakurang Memang juga. itu. Tetap Mama Angel memang tuh Mama Angel dan Ana memang ada Mhm. di pasar raya itu sangat banyak. Nah, lucunya kalau awak belanja di Tanah Kongsi, Mhm. mungkin orang Cina punya tanduannya itu kurang nanya balik, sehingga orang tuh Mhm. memang jujur walaupun harganya agak mahal. Iya, iya. Nah, jadi sini tergantung awak. Kalau orang yang tidak jujur tuh tidak usah belanja situ lah. Lama-lamanya nanti kan awak memberi pelajaran yang elok kayaknya. Nah, Mhm. insya Allahnya sadar. Misalnya awak balik pulang ke rumah awak ragu. Misalnya jerukku biasanya 8 buah. Aku kok 6 sih. Ragu awak kan awak coba timbang. Oh iya 8 onnya. Tidak usah belanja situ lah. Lama-lama. Karena kalau dikecatnya berang lo kawak. Iya, betul. Budo tuh mengecek tuh elok lo cuma. Oleh batu bisa lihat lo orangnya le ramah. Mhm. Alai bisanya mendung dia tagak bulu nama awak bundoan. Iya beko kama bundo ka disari lay awak lapu hanya hisap di Allah. Jadi itu yang bisa dikasih tahu kan, tapi Iya. ada yang tidak mau malah Mhm. ini kan. Jadi karenanya jangan belanja lagi ditandain. Ini belanja di sini ndak jujur, ndak usah kan di pasar banyak. Nah, Mhm. itu salah satu trik kita untuk pedagang-pedagang kita ini insya Allah menjadi pedagang yang jujur. Amin. Jadi, Mudah-mudahan ya, bagi pedagang yang mendengar ini bisa iya, berubah lah kalau yang ya, sempat nggak jujur ya Bundo ya. iya, iya, iya. Insya Allah lah Oke, berubah lah. biar kehidupan orang Minang ini juga selamat dunia akhirat, bukan begitu Bundo? Amin. Ya, Oke, Bundo, terima kasih banyak atas waktunya di Suntiang Nagari pada pagi hari ini. Nanti Anda Yana, di sesi kedua Bundo Yulita Hasmi ya Bundo Lita, ya. ya, ya, ya. Oke, sehat-sehat terus ya Bundo. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya dimanapun berada, itu tadi di sesi pertama kita Suntiang Nagari ada Bundo Dian Anggraini SPD ya yang berbicara tentang prinsip kehidupan orang Minangkabau selalu bersikap istiqomah dan juga selalu tagak dinanbana. Nanti kita akan ke sesi kedua setelah yang berikut ini ya, tetap bersama Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
Ya, sahabat budaya dimanapun berada, kita kembali di Suntiang Nagari untuk kesempatan hari ini. Dan sekarang kita sudah di sesi kedua, masih membahas tentang prinsip kehidupan orang Minangkabau yang bersifat istiqomah dan juga tagak dinanbana. Sudah ada Bundo Yulita Hasmi Esos bersama kita. Kita sapa terlebih dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya. para pendengar RRI. Mhm. Apa kabar Bundo Yulita Hasmi, sehat? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Amin. Iya. Bunda, kita saat ini berbicara tentang prinsip kehidupan orang Minang yang bersikap istiqomah dan selalu tagak dinanbana. Tadi sudah Ini ada ya Bundo Dian di sesi pertama, Bundo. Seperti apa, Bundo, untuk versi Bundo untuk prinsip kehidupan orang Minang ini? Silakan. ya. Baiklah para pendengar semuanya, bersikap istiqomah dan merupakan sikap yang konsisten dalam mengerjakan sesuatu, dalam melakukan sesuatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keistimewaan walaupun menghadapi berbagai-bagai tantangan atau godaan. Istiqomah bagi umat Islam sesuai dengan surat Hud ayat 112, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menjaga orang yang memiliki sifat istiqomah di jalannya. Dengan artinya, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertobat dan bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh dia maka melihat apa yang kamu kerjakan. Hikmah memiliki sifat istiqomah itu ada beberapa. Orang yang istiqomah ialah akan dijauhi dari rasa takut dan sedih oleh Allah SWT. Orang istiqomah mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Orang istiqomah selalu sabar serta memberikan sifat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan selalu memberikan kabar yang gembira, ketentuan dan ketenangan hati kepada orang yang selalu istiqomah, merasakan lezatnya iman dan ditempatkan pada tempat yang baik di sisi surganya Allah. Dikaitkan dengan tagak dinambana, dalam prinsip orang Minang adalah filsafah budaya kita. Orang Minang ini adalah adat bersandi sarak bersandi kitabullah, merupakan salah satu filosofi hidup yang dipegang oleh masyarakat Minang yang menjadikan Islam sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam hidup, nilai-nilai kehidupan. Dan dengan kata lain, BSSDK merupakan kerangka kehidupan sosial baik horizontal maupun vertikal. Proses etikanya dalamnya itu karakter dari adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah itu menekankan terhadap nilai-nilai keadaan dan menjadikan kekuatan budi dalam menjalani kehidupan. Etos kerja yang didorong oleh oleh ketaatan dan kemandirian etos kerja dalam melaksanakan dan menjadi kekuatan bagi orang Minang. Toleransi dan kesamaan hati, kebersamaan adanya korelasi dalam bekerja sama, sehingga orang Minang ini mempunyai suatu dikaitkan dengan istiqomah. Dan orang Minang ini mempunyai keuletan, kekuatan, konsekuensi dan mempunyai pendirian yang tetap, ya, tidak lari dari adat bersandi sarak bersandi kitabullah. Itulah yang diapakan di sana. Iya, Bundo, prinsip-prinsip dan juga sifat yang dimiliki orang Minang ini seperti apa orang tua harus mengajarkan kepada anaknya, Bundo? Gitu. Kalau orang Minang ini harus mempunyai prinsip yang
oh, ma contohnya mengajarkan seperti ada yang sumbang 2 baleh itu. Nah, sumbang 2 baleh yang diberikan kepada anak-anak itu yang harus bagaimana orang Minang ini yang selalu bagaimana untuk sumbang duduk, bagaimana sumbang tagak, bagaimana sumbang bajalan, bagaimana sumbang katu, dan ada 12 macam bagaimana mencari gitu, bagaimana dia menghargai orang gitulah. Jadi itu yang penting, yang terlalu penting mana bagi orang Minang itu terhadap anak-anaknya yang melakukan sumbang 2 baleh itu, mengajarkan sumbang 2 baleh kepada anak-anak itu. Itu dengan cara mengajarkan sumbang 2 baleh ya Bunda ya. Ya, mengajarkan sumbang 2 baleh, bagaimana menghormati orang, bagaimana berjalan, bagaimana makan. Yang sumbang 2 baleh itu harus diterapkan kepada anak-anak kita gitu. Untuk masa depan, dan dia selalu mempunyai konsekuensi dan mempunyai pendirian yang tetap sebagai orang Minang dan mengetahui adat Basandi Sarak Basandi Kindatabullah itu. Ya Bunda, kita ada satu WA tadi yang belum dibacakan tadi. Ada Fajar di Sawahan. Assalamualaikum Bunda, saya Fajar di Sawahan. Saya selaku generasi muda Minang bangga dengan prinsip orang Minang yang dimiliki. Mudah-mudahan saya juga mendapatkan ilmu tentang hal tersebut kemanapun dan dimanapun saya berada. Ya, silakan Bunda, ada komentarnya. Ini dari Fajar di Sawahan. Dia meminta apa tadi itu, Pak? Iya, dia hanya mengatakan dia bangga menjadi orang Minang karena dengan prinsip orang Minang yang dimiliki tadi juga sudah diterangkan ya dari Bunda Dian juga sudah menerangkan tentang beberapa prinsip dan sifat orang Minang. Termasuk Jar ini merasa bangga begitu. Mudah-mudahan dia juga menginginkan hal ini tetap dia dapatkan ilmunya kemanapun dan dimanapun dia berada, begitu katanya Bunda. Assalamualaikum Fajar. Kalau menurut pandangan Bunda, memang kita bangga menjadi orang Minang karena dia orang Minang ini mempunyai tata tertib yang tinggi gitu, mempunyai aturan-aturan adat yang bisa diarahkan kepada agama kita, agama Islam gitu. Jadi ada aturan-aturan yang akhlaknya, aturan budi pekertinya, termasuk juga yang sumbang 2 baleh tadi gitu. Kalau itu dijalankan menurut yang semestinya oleh anak-anak muda kita juga bangga karena sudah ada aturan di kita. Contohnya sumbang 2 baleh itu, di mana suku-suku lain mungkin tidak ada aturan-aturan seperti itu. Jadi itulah merupakan suku kebanggaan bagi kita orang Minang karena kita mempunyai bermacam-macam tata krama budidaya yang budaya kita yang kita bisa lestarikan gitu. Dan juga kita bisa memberikan kepada orang lain, mencontohkan kepada orang lain. Itulah dengan sumbang 2 baleh tadi gitu. Dan semua yang apapun yang kita lakukan ada di dalam Al-Quran gitu. Ada hadis dan Al-Qurannya. Contohnya yang Bunda katakan tadi itu istiqomah itu ada di dalam surat Hud tadi yang ayat 112 tadi itu. Itu kan berarti adat dan agama kita orang Minang ini tidak akan terlepas dari Al-Quran. Itu yang merupakan suatu kebanggaan bagi kita gitu. Begitu juga bagi anak-anak muda, ada aturan-aturannya dan ada filosofinya semuanya, baik secara budaya maupun secara agama. Oke. Ya, Bunda, kita sudah di penghujung waktu kebersamaan kita nih, Bunda. Bisa dijelaskan sedikit, Bunda, himbauan untuk orang Minang kita agar selalu memegang teguh prinsip-prinsip kehidupan ini, kehidupan orang Minang. Kita sebagai orang Minang yang berfilosofi adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah itu, kita jangan lari dari perintah Allah. Karena apapun yang kita laksanakan, kita harus istiqomah, harus konsekuen, harus mempunyai pendirian yang kokoh, baik di dalam budaya kita, maupun di dalam adat kita, maupun di dalam agama kita gitu. Jadi kita semuanya harus konsekuen dan teguh pendirian gitu sebagai orang Minang.
kita bangga menjadi orang Minang. Baik, terima kasih banyak Bunda Yulita Hasmi sudah bergabung di sesi kedua di program Suntiang Nagari untuk kesempatan pagi hari ini. Dan sehat-sehat terus ya Bunda. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus anak. Iya, terus ya. Iya betul Bunda. Oke Bunda, terima kasih. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik sahabat budaya, demikian tadi sesi kedua kita bersama Bunda Yulita Hasmi tentang prinsip kehidupan orang Minang yang bersikap istiqomah dan tagak dinanbana. Dan di sesi pertama tadi juga sudah ada Bunda Dian Anggraini bersama kita. Terima kasih atas kebersamaannya di Suntiang Nagari pagi hari ini Selasa 2 November 2021. Selamat pagi, tetap bersama Pro 4 RRI Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.